Shalom. Ya, senang bisa ketemu dengan jemaat. Saya Pendeta Antoni Chang. Saudara-saudara sekalian, hari ini temanya bulan ini tema dari gereja adalah manusia roh. Dan minggu ini subtemanya adalah daging itu lemah, roh itu penurut, saudara sekalian. Tadi pagi sudah khotbah seri yang pertama, ibadah 1 dan 2 seri yang pertama. Ibadah 3 ini seri yang kedua, saudaraku. Dari angle tentang kemanusiaan itu yang berbeda. Sekarang kita perhatikan 1 Korintus 2 ayat 6. Pelan-pelan menyimak karena tema ini tidak mudah amat untuk dimengerti, saudara-saudara sekalian. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi kalau bicara mengenai manusia roh, saudaraku, sebenarnya berbicara mengenai orang-orang Kristen yang sudah matang hidupnya, saudara sekalian. Begitu. Walaupun ada di antara kita yang belum matang hidupnya, dengan berbagai cara, dengan khotbah yang dari sudut pandang berbeda, bisa membuat saudara itu bisa memahami firman Tuhan. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah, dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Sama seperti yang saya khotbahkan, introduction tentang manusia roh, itu perlu perhatian. Jemaat sekalian, dalam diri kita manusia ini, saudaraku ya, diri kita ini ada 2 hal di dalamnya, yaitu 1 manusia duniawi, kedua manusia roh. Itu poin pertama. Yang kedua, saudara sekalian, manusia duniawi dan manusia roh itu saling bergantung. Itu dia. Kalau manusia duniawinya habis, lenyap, mati, rohnya keluar, saudara sekalian. Itu. Kalau rohnya nggak ada, manusia duniawinya mati. Jadi mereka saling bergantung, saudaraku. Poin ketiga yang lebih membuat kita harus banyak bergumul adalah ternyata mereka itu tinggal di satu wadah begitu, kemudian mereka itu juga saling membutuhkan, kemudian mereka juga itu ternyata saling bertentangan. Nah, ini uniknya di situ.
apa yang dimau oleh manusia duniawi tidak sama dengan manusia roh. Itu jadi repot hidup nih saudaraku, gitu. Jadi repot. Karena pertentangan dalamnya, gitu. Nah, saudara sekalian, maka ketika membahas tentang manusia roh itu saudara sekalian, dia tidak bisa one point, manusia roh saja, nggak ada pembandingnya, nggak bisa. Karena dia tidak kelihatan saudaraku. Apa yang mau dibahas, pembuktiannya apa. Maka kalau saudara baca Alkitab, kalau bicara mengenai manusia roh, selalu ada pembandingnya. Di hidup dipimpin oleh roh, jangan dipimpin oleh daging. Dia harus ada pembandingnya. Ini juga sama tadi. Manusia roh harus ada jelaskan manusia jasmani. Jadi ada pembandingnya saudaraku, baru bisa ngerti kita. Oh begitu ya, gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi saudara sekalian. Di dalam diri kita karena ada manusia jasmani, manusia duniawi, dan manusia roh saudara sekalian. Dilematisnya adalah kalau manusia rohnya itu lemah, saudaraku, tidak diberi makanan firman Tuhan yang kuat, manusia duniawi itu saudaraku, dia menghimpit manusia roh itu. Akhirnya manusia roh terhimpit menjadi pasif. Maka muncullah orang yang luar biasa. Bisa aja rohaniawan, bisa aja pendeta, orang Kristen, ya, KTP Kristen pakai salib gede-gede, tapi dia itu manusia dunianya kayak apa saudaraku? Lebih serem, lebih bahaya, lebih kejam daripada orang Kristen saudaraku. Orang bukan Kristen tidak seperti itu. Bisa begitu. Karena kenapa? Manusia rohnya itu pasif saudaraku. Itu yang bahaya. Dan bicaranya pakai ayat-ayat lagi, lebih mengerikan. Jadi bicara yang demikian itu adalah untuk kepada orang yang matang saudaraku, yang bisa mulai ada suatu pemahaman, iya ya. Maka di gereja saya lihat ini orang sudah berapa puluh tahun ke gereja, tapi sifatnya begitu aja. Manusia rohnya nggak pernah makan tuh, nggak pernah strong itu. Yang adalah dia hidupi manusia jasmani rohaninya, manusia duniawinya itu terus disuplai, saudaraku. Dia nggak penting rohani tapi ke gereja, gitu. Gak pernah tumbuh-tumbuh itu orang saudaraku, gak pernah tumbuh-tumbuh. Tahu Alkitab jauh lebih berbahaya buat dia. Karena kenapa? Dia tahu untuk diputar balikan fakta untuk memenuhi keinginan manusia jasmani dia. Mengerikan bukan? Dan itu jemaat tidak tidak selalu. Apalagi dia seorang rohaniawan saudaraku, pintar sekali menutupnya. Gak ketahuan tuh saudaraku. Nah ini bahaya. Kekristen itu sampai di situ modelnya saudara sekalian. Nah khotbah yang model begini, saudara periksa berapa ratus tahun yang lalu sampai ke zaman bapak-bapak gereja. Mereka itu raksasa rohani itu saudaraku, mereka bicara yang kayak gini. Tapi numpang tanya, zaman kita sekarang siapa yang belajar? Capek lah Pak Pendeta mikir yang gitu-gituan. Pokoknya gua hidup tenang, gak ganggu orang, salah-salah dikit nanti minta ampun, sudahlah. Nah itu saudaraku. Oke. Saudara perhatikan sekarang, di seri pertama tadi itu, kan harus ada pembandingkannya, pembandingnya manusia jasmani kan. Seri pertama saya pakai apa? 3 hal yang sangat dominan dalam hidup kita itu, yang bisa menjadi pembanding bagaimana manusia roh itu bisa menguasai kedagingan kita atau tidak. Saudaraku, itu adalah power, money, and lust. Kuasa, uang, dan nafsu berahi saudaraku. 3 ini bisa menjatuhkan setiap orang. Hati-hati. Nah manusia roh kita sanggup nggak mengendalikan kedagingan kita. Itu will to power. Adam dan Hawa jatuh karena power. Tidak, kamu makan buah itu kamu akan sama seperti Allah. Jatuh di situ saudaraku. Dia tidak jatuh di hawa nafsu. Enggak. Karena zaman itu cuma 2 orang. Gak ada wanita idaman lain, gak ada pria idaman lain, gak ada will, gak ada pill, saudaraku. Gak berpengaruh. Lust itu tidak membuat mereka jatuh. Ya, makanan ada, tidak membuat mereka jatuh. Tetapi kuasa, tidak, you makan buah itu engkau akan sama seperti Allah. Jatuh saudaraku, faktor kuasa menjatuhkan Adam dan Hawa itu. Kemudian masalah uang, Ananias Safira, Yudas Iskariot, mereka mencuri uang. Itu juga dipakai untuk menjatuhkan. Kemudian masalah last saudaraku, Daud, Salomo istrinya 1000 karena begitu banyak guntiknya saudaraku, akhirnya dia menyembah berhala, jatuh. Daud panglima besar, dia mau bunuh suami orang, ambil istri orang, masalah last nafsu berahi, jatuh saudara sekalian.
Nah itu perlu besar, itu dipakai pembanding seri pertama tadi untuk melihat bagaimana manusia roh kita mampu nggak mengendalikan manusia jasmani itu, atau sebaliknya. Roh itu tidak bisa buat apa-apa. Manusia jasmani itu begitu berkuasa dalam diri kita. Gitu. Nah sekarang seri kedua, pembandingnya bukan 3 poin itu, bukan. Pembandingnya adalah manusia jasmani kita juga, saudaraku. Tapi manusia jasmani yang maksudnya adalah ketika kita mau mempertahankan tubuh kita itu, saudaraku, ya, tubuh ini punya batas waktunya. Jadi ada usianya, tambah tua tubuh ini, tambah kisut, saudaraku, tambah tua, tambah lemah dalamnya. Itu tubuh manusia, tubuh yang fana itu begitu. Nah saya mau pakai dimensi itu untuk pembandingnya tentang manusia roh. Ini seru juga, saudaraku. Ini bisa saudara apply sendiri dalam hidup saudara. Ini seri 2 seru juga. Begini, saudaraku. Saya pakai kesaksian hidup saya supaya lebih clear. Saudara kenal siapa saya? Udah ini kira-kira 3,5 tahun lebih saya tidak datang sini. Jadi sebelum COVID, saudaraku, saya sudah pernah khotbah saat itu bahwa saya kena jantung, ya kan? Nah, dalam perjalanan hidup saya, saudara sekalian, saya terancam kematian itu 3 kali, saudaraku, 3 kali. 1 kali adalah pada saat saya masih depresi, ya, saya mau lompat dari jembatan protokol di Jakarta itu, udah pegang besi, tinggal lompat, karena suara-suara itu, suara suruh loncat karena saya terobsesi kuliah gagal. Dia bilang suara-suara itu mau ambil topi sarjana, turun ke bawah, itu jalan protokol, mobil kencang, kalau turun mati itu. Saya udah pegang besinya, saudaraku, karena lagi sakit jiwa. Sakit jiwa sampai di level 5 baru seperti itu. Level 5 itu. Kokoli yang meninggal itu masuk ke level 5, tapi dia dapat anugerah. Saya udah mau lompat, saudaraku. Tapi waktu itu saya baru percaya Tuhan Yesus, gitu. Saya bisa ngomong begini. Tangan saya tangan Yesus. Kaki saya kaki Roh Kudus, hati saya hati Bapa. Saya hanya tahu itu. Saya turun lagi, saudaraku, terhindari saya lompat. Turun jalan lurus, belok kiri, Mangga Besar. Masuk lagi Lokasari, yang di bawah itu ada rel kereta api. Itu kereta api kalau lewat kenceng itu. Sampai di situ orang sakit jiwa tidak sadar bahaya, nggak sadar bahaya. Sampai di rel itu saya duduk di situ. Suara itu mengatakan duduk aja, nanti diantar topi sarjananya. Saya nggak sense itu rel kereta api. Orang depresi itu, kalau you panggil dia, John, dia nggak dengar. Dia di dunia halu dia. You harus sebentar dia, John, dia kaget. Baru dia kembali ke dunia nyata. Begitu loh. Nanti sebentar dia balik lagi. Jadi di tengah saya di situ tuh, saya nggak tahu tuh bahaya sekali. Diteriak orang, mau mati you ya? Itu rel kereta api. Saya kaget. Rel kereta api ya? Saya bangkit, baru tahu bahaya. Rupanya bukan tunggu topi sarjana loh, bukan loh. Kereta datang, saya terbelah-belah badannya. Gitu. Saya lepas dari 2 kali kematian itu. Setelah itu saya masuk sekolah pendeta. Masuk sekolah pendeta ada kesaksiannya kan. Saya gila-gila pun cukup pintar untuk jangan bersaksi bekas orang gila. Nggak masuk itu, tidak masuk itu. Ya, karena dosen pun manusia biasa kan. Ini orang gila mau sekolah, diam-diam aja dulu. Pertanyaannya saya jawab bagus, saya diterima. Malam kesaksiannya baru saya ngomong, saya bekas orang gila, takut semua orang. Masuk, ya udah gitu sekolah pendeta selesai. Ya khotbah di mana-mana, khotbah di mana-mana ya puluhan tahun lah, terkenal di mana-mana. Kemudian kematian ketiga yang terancam adalah ini 5 titik penyempitan di jantung, 5 titik. Udah ada yang 80, 90, ada yang di pucuk. Nah itu sudah susah, teman-teman pro kontra lah. Pak Antoni operasi bypass. Bapak jangan Pak, wah pro istri juga, keluarga teman pendeta juga itu pro kontra. Waktu itu saya masih khotbah terakhir di sini nih, belum operasi itu. Pro kontra. Ada jemaat bilang, jangan Pak, minum obat jamu Pak. Dia kirimin berbotol-botol obat jamu yang dia buat sendiri.
kunyit lengkuas jahe itu dia godok sendiri, warna kuning bau sih. Saya minum, dia kirim 5 botol. Saya minum pagi, siang, malam. Sampai gigi kuning, mata kuning, saudaraku. Belum ya Pak, dia kirim 5 botol lagi loh saudaraku. Saya lihat botol itu mau saya cepat mati kali kelihatannya ini, saudara. Ada lagi jemaat, baik sih dia, tapi cara berpikirnya yang keliru aja. Saya doain tuh Bapak, jangan takut Pak, di sorga aku melihat ada jantung baru. Jantung siapa itu di situ? Ada mata baru, mata siapa itu? Nah tapi ya nggak usah dimarahin lah, saat itu dia sungguh-sungguh kasihan juga begitu. Ya, akhirnya saya ke TIC Penang. Dokter itu keras itu, langsung kateter malam panggil lihat. Semua hitam, hanya 2 ujung ya kecil aja. Itu bisa lewat darah karena itu bahkan obat pengecer. Jadi hanya ada 2 opsi, serangan jantung atau operasi. Saya pilih operasi. Kalau saya pilih serangan jantung, gila lagi loh saya saudaraku, kan gitu. Operasi, oke, obat pengencer hilang, jangan makan lagi. Hitung, Jumat operasi. Masih ada kira-kira seminggu itu ya, Jumat operasi. Oke, saya kemana-mana masih sendiri saya saudaraku. Ke Singapura, ke Penang, ke Perth, ya, ke sini khotbah masih jalan sendiri. Orang sudah bilang jangan, yuk tiba-tiba bisa kolaps. Ya, saya bilang nggak apa-apa. Nanti waktu saya habis, nggak bisa khotbah lagi, iya kan? Nggak apa-apa. Paling saya kalau mati di pesawat atau di airport, kan mati sudah jadi mayat. Apa perlu jadi malu? Nggak usah, nggak ada perlu malu begitu. Yang penting saya khotbah dulu, mesti kasih tahu jemaat. Nih udah mau mati nih, tapi masih semangat, masih berkobar-kobar. Yuk bagaimana? Masih muda, semangat nggak yuk? Saya udah mau mati nih. Saya panggil mereka saya panggil. Saudaraku, setelah itu operasinya hari Jumat, ini hari Rabu. Pagi di hotel itu turun makan. Kok gelap? Kok pusing, kok gelap? Cepat naik ke kamar. Kok belakang ini seperti pisau itu sakit sekali. Itu rupanya serangan jantung. Keluarga belum ada. Saya duduk dalam kamar. Jadi bagaimana? Manusia duniawi saya menuntut ini sempurna loh, menuntut ini oke loh manusia duniawi itu, iya kan? Iya. Mau bilang apa? Tapi bagaimana manusia roh saya bersikap? Nah ini, saudaraku, gimana? Saya doa, Tuhan, secara manusia, saya ingin sembuh. Iya, saya bisa pelayanan, bisa lihat anak-anak. Tapi Tuhan, Engkau mau apa? Aku ikut. Itu kalau yang itu manusia rohku yang merespon, saudaraku. Kau mau apa? Aku ikut Tuhan gitu. Tidak mudah loh men. Tidak mudah loh. Tidak mudah. Saya tiduran sebentar. Kira-kira 25 menit saya bangun lagi. Saya lihat ada dengar suara mobil. Berarti saya masih hidup. Turun ke airport, jemput keluarga. Udah jemput. Karena mereka dari Jakarta. Udah jemput di tengah on the way ke hotel lagi saya cerita. Ini serangan jantung tadi, operasi hari Jumat. Gimana? Besok kan ada Kamis lagi, masih ada Kamis. Gimana kalau terjadi second attack? Gimana? Istri bilang doalah, saya doa aja. Tuhan, apakah saya harus mati di negeri orang ya? Tiba-tiba telepon bunyi, asisten dokter yang akan operasi saya. Pak Antoni hari ini datang di Okname, besok Kamis operasi. Saya kan Jumat, iya Bapak dipindahin. Kenapa? Yang operasi hari Kamis dia lupa, dia makan obat pengecer. Dia pindah ke Jumat, saya ke Kamis. Itu sudah beyond my ability. Itu di luar kemampuan saya loh saudaraku. Mungkin kalau lewat Kamis bisa serangan jantung kedua, bisa selesai. Operasi 9 jam. Tuhan tidak mau saya mati. 3 kali saudaraku. 3 kali. Jadi waktu tubuh manusia itu bergumul berat untuk mempertahankannya, saudara sekalian, manusia roh itu berespon. Karena ayat yang kita baca tadi itu, manusia roh itu mengetahui seluruh keberadaan diri kita. Ya, jauh lebih tahu. Manusia badan kita itu hanya tuntut, pokoknya mau gitu loh. Manusia itu gitu. Oke ya, operasi selesai, pulang ke Jakarta, COVID melambung, luar biasa.
Ya, dokter bilang harus istirahat 1 tahun, gak boleh khotbah, karena gak boleh teriak. Saya khotbahnya kan tukang teriak, saudaraku, gak boleh teriak. Istirahat, kira-kira 1/2 tahun, saudara sekalian. Covid luar biasa itu kan, saat itu. Saya ada gula dari papa kan. Gula itu ternyata menyerang ke mata. Jadi mata kanan ini sudah buta kena gula. Nah, kemudian dia nyerang ke mata kiri, jadi pendarahan retina itu pendarahan. Nah, kalau sudah pendarahan, saudaraku, penglihatan dari 100% turun dia. 190, 80, 60, sampai tinggal 16%. 16% itu tidak lihat apa-apa. HP putih semua, hurufnya nggak kebaca. Ketemu orang jarak 2 meter, ada orangnya tapi wajahnya agak kenal, putih dia. Karena udah, itu mata seperti lampu pijar yang sudah mau mati itu. Udah redup sekali, itu begitu saudaraku. Itu susah sekali. Dokter Induk Jakarta nggak mau operasi, takut dia. Kalau gagal, you buta, karena ini sudah buta. Jadi gimana? Itu berat, itu berat. Itu berat itu. Saya harus apa? Dokternya mengatakan, dokter Jakarta ini, you tidur, harus tidur dalam posisi duduk. Seperti di kantor duduk begitu. Nggak boleh terlungkup, you terlungkup darahnya itu. Ini lagi gitu. Jadi mata ini seperti pasir, seperti sarang laba-laba, itu darah saudaraku, itu darah. Jadi harus dalam posisi duduk gitu. Saya tidur dalam posisi duduk begitu tuh 1/2 tahun saudaraku. Sulit sekali melewati hari-hari itu. Ya. Makan itu nggak pernah bersih lagi, karena kita ke mulut nggak pas saudaraku, nggak pernah bersih lagi. Jarak 2 meter aja. Kalau siang mau pipis apa, anak istri masih bisa bantu tuntun kita. Kalau jam 3 subuh kan kasihan. Saya udah siapin di dinding itu alat yang bisa saya pegang-pegang untuk masuk ke toilet, saudara sekalian. Saya di kamar saya sendiri, what shall I do? Manusia, tubuh kita ini menjerit loh, menuntut Tuhan loh. Iya, begitu. Tapi manusia roh itu gimana merespon? Gimana merespon? Susah sekali. Saya orang yang mobilitasnya tinggi, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, saudaraku. Ini tiba-tiba nggak bisa buat apa-apa. Semua jalan diblok Tuhan semua, diblok semua. 2 meter aja nggak bisa, lihat aja nggak bisa. Teman mau kontak teman pakai HP nggak bisa. Betapa tertekannya itu saudaraku. Kalau saya dulu tidak lewati masa-masa depresi, kalau saya tidak sekolah pendidikan dengan baik, kembali depresinya itu kan luar biasa sekali, saudara sekalian. Iya, begitu berat itu. Jadi bagaimana? Saya bergumul, harus apa? Tuhan, saya harus bagaimana? Bahkan saya sudah kepikir, kalau ini buta, pilih pelayanan ke dunia orang buta, kan masih ada pelayanannya kalau saya masih hidup gitu. Telekonferensi dengan Singapura, Dr. Michelle Yeoh, Dr. Ronald Yeoh, itu kakak misalnya bintang film Malaysia, Michelle Yeoh itu, you come, kita punya teknologi. Gimana bisa come? Covid begitu hebat, saya belum vaksin, baru operasi jantung, mana boleh vaksin, gimana bisa come? Bagi saya itu jauh sekali, tapi saya tetap doa loh. Coba minta izin Menteri Kesehatan Singapura, saya dapat loh. Tapi saya nggak usah pergi, saya nggak bisa isi form. Saya ikut dituntun istri yang isi semua. Sampai di Singapura, masuk karantina. Gitu. Dokter bilang, you punya darah masih murni, belum ada cairan kimia, you belum vaksin katanya begitu. 5 hari aja, itu darah sudah banyak sekali. Langsung dioperasi, setelah operasi, 3 hari kemudian saya bisa lihat kota Singapura itu udah 80%, saudaraku. 80%. Saya bisa lihat seperti itu. Nah kemudian saya balik ke Jakarta. Saudara sekalian, bergumul begitu tidak mudah. Kadang kita pikir gampang ya, tertekan sekali. Ini mata ini jendela dunia. Coba hari ini jemaat, you mau pulang itu samar-samar tuh pintu sih, tapi you nggak usah lihat jelas gimana you pulang. Kamu punya segala-galanya, tapi you tidak bisa lihat hidup itu seperti apa. Can you imagine? Bisa kita sadari betul-betul? Coba tutup matamu sebentar. Ya begitulah hidup kita. Bagaimana? Mau marah Tuhan? Mau teriak Tuhan? Kenapa you begitu sama saya?
Saya sudah melayani engkau puluhan tahun. Kenapa orang lain matanya bagus, kenapa aku begini? Itu manusia jasmani, kita pasti tuntut itu. Ya, betapa sulitnya itu hidup. Tapi saya ingat firman Tuhan yang selama ini saya khotbah kepada saudara, masih ingat? Penderitaan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Saya lewat itu, betapa sulitnya hidup ini. Betapa sulitnya, tidak ada orang tahu. Anak istri kalau dikasih tahu semua kasihan. Aku tanggung sendiri, aku terima sendiri. Dan dari mulutku, aku tidak mau menyalahkan Tuhan. Never. Saya tidak mau manusia jasmani saya itu menyalahkan Tuhan. Harus manusia rohku itu mengatasi itu. Ya, maka doaku, Tuhan, kau mau apa aku ikut, aku ikut. Secara manusia pengen bisa melihat, tapi engkau mau apa Tuhan? Secara manusia aku pengen hidup, tapi ini serangan jantung. Kau mau apa aku ikut Tuhan. Gitu. Tuhan gak mau saya mati, Tuhan gak mau saya buta, Tuhan mau saya hidup seperti ini, saudaraku. 4 tahun saya tidak keluar khotbah. Ini bulan Oktober, bulan Agustus sih baru mulai khotbah lagi, saudaraku. Baru mulai khotbah lagi. Jadi manusia roh itu sangat berperan penting. Nah, saudara kan lihat contoh lain. Orang-orang lain, pelayan Tuhan lah atau orang Kristen lah. Waktu dia sakit berbahaya sekali, sudah mengancam atau sudah cacat. Sudah ini, lihat dia responnya apa kepada Tuhan. Coba perhatikan. Tuhan kok gini sama saya? Nah, Tuhan tidak boleh ini, aku beriman, Tuhan dituntut habis-habisan. Seolah Tuhan, ini aku yang, seolah dia mau ngatur Tuhan. Gitu. Itu ingat gak si kusta itu, yang ketemu Tuhan Yesus itu, udah tersungkur itu. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Udah mau mati, dia masih ngomong kalau kamu mau. Tetap Tuhan yang berdaulat untuk itu. Yesus di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lewat. Dia tidak minum cawan pahit itu, tidak disalib. Tapi not my will, but let thy will be done. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu. Yesus mengajar seperti itu, saudaraku. Ya, jadi serahkan kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan jauh lebih tahu dari kita. Tuhan mau kita hidup, mau kita sehat, mau kita apa, itu haknya Tuhan, saudaraku. Sebagai pengikut Kristus, di situ ketaatan luar biasa. Itu manusia roh yang mampu melakukan itu. Manusia dunia kita enggak, dia menuntutnya beda. Orang tadi beda kok. Keinginan daging dengan keinginan roh, itu beda sekali, saudaraku. Beda sekali. Tapi mempraktekkannya tidak semudah yang kita pikir. Perlu air mata, perlu keberanian, perlu bayar harga, perlu perjuangan. Kadang-kadang tidak bisa dimengerti oleh siapapun hidup ini, saudaraku. Ya. Jadi waktu kita baca ayat itu, pembandingnya baru jelas. Jadi orang-orang yang hidupnya itu, saudaraku ya, tekun dalam Tuhan ketika fisiknya itu mengalami makin tua, makin tidak stabil, makin berkurang, saudara sekalian, bagaimana manusia rohnya menyikapi. Itu penting loh. Dan secara alamiah, badan kita ini makin lama makin habis. Tapi manusia rohani kita itu harus makin lama makin tinggi, saudara sekalian. Itu yang harus terjadi. Tapi berapa orang bersikap seperti itu, jujur yuk. Gak pelayanan lagi loh. Kenapa? Anaknya sakit, Tuhan tidak sembuhkan, sakit hati dia. Nah itu dia contohnya. Itu contohnya. Enggak datang lagi ke gereja, kenapa? Anak cuma satu, Tuhan tidak jaga, malah meninggal kena COVID. Kok Tuhan tega banget? Datang lagi dia tidak datang lagi. Pelayanan juga nggak mau lagi. Tuhan apa itu? Tuhan apa yang saya sembah itu? Begitu loh saudaraku. Yes. Saya ingat loh itu sudah berapa puluh tahun itu majelis gereja itu. Dia punya anak udah selesai kuliah di Universitas di Jakarta. Bapaknya majelis gereja. Udah selesai kuliah tinggal wisuda. Suatu hari dia naik motor lewatin jalan itu. Agak berlobang, dia tidak begitu memperhatikan. Jadi lobang itu agak masuk kena di bannya. Pas di situ ada kontainer lewat. Masuk motornya.
Pecah loh kepalanya kena kontainer itu. Ini majelis di gereja berteriak loh. Saya layani engkau sekian puluh tahun. Saya setia Tuhan. Gereja saya urus. Tapi kenapa anakku begitu? Ngeri saya dengarnya. Seolah-olah kalau dia sudah memberi semua kepada Tuhan itu tidak boleh terjadi apa-apa dalam hidup kita. Itu kan manusia roh itu? Enggak. Yesus disalib saudaraku. 12 rasul itu mati martir semua. Bahkan Thomas itu yang ngomong itu, kalau aku belum mencucukkan itu didimu saudaraku, itu juga mati martir. Baca sejarahnya, dia waktu Tuhan sudah naik, semua rasul berpisah, dia pergi ke India, dia bangun gereja di India. Waktu dia berdoa, orang tombak dari belakang saudaraku, mati dia. Lihat iman orang bagaimana bersaksi di tengah dimensi kehidupan dia. Kita baru sedikit ada masalah, kita ngomel loh sama Tuhan. Itu bukan peran roh di situ. Manusia kedagingan kita. Pakai ayat-ayat lagi. Bisa. Jadi bedakan hal itu saudaraku. Kalau manusia roh itu, dia penurut saudaraku. Tuhan ngomong apa, dia ikut saudaraku. Walaupun dia akan menderita. Karena dia butuh wadah ini saudaraku. Kalau wadah ini mati, rohnya harus pergi ke Tuhan. Gitu. Tidak mudah ya hidup ini. Nah sekarang saya kembali ke jemaat. Pembandingnya ada. Gimana dengan engkau? Baik fisikmu yang makin lemah, ada penyakit yang you tahu berbahaya. Gimana you respon sama Tuhan? Ngomongnya apa? Seperti apa menjawab Tuhan? Atau you mau tuntut puasa segala macam supaya Tuhan itukah? Ada sedikit kerugian, ada kurang dalam hidupmu. Dituntut melayani gereja sedikit aja, kita perhitungan bukan main. Itukah kita anak Tuhan? Itukah manusia roh? Bukan. Itu keinginan daging. Tidak aktif di gereja, kursi gereja miring dikit. You tidak peduli, seolah itu bukan urusanku Pak. Itu kan sudah ada petugas gereja. This is your home. This is your home. Itu di luar sana itu rumah duniawi kita itu, anak istri kita tinggal. Setiap minggu datang ke rumah sini. This is your home. Iya, tapi siapa yang mau mengerti firman seperti ini? Siapa yang mau? Siapa yang mau paham? Semua yang ingin adalah memenuhi kemauan dia sendiri. Keinginan manusia dia sendiri, saudaraku. Bahkan yang tadi pagi itu, 3 hal yang berbahaya itu. Gak pedulilah Pak, pusinglah mikir begitu. Yang penting gua cuan dulu. Dosa-dosa dikit nanti saya minta ampun. Begitu loh ngomongnya. Minta diampuni dosanya, yang penting kan sudah cuan. Nanti saya kasih persembahan ke gereja. Dia pikir Tuhan bisa disuap. Kayak tadi pagi saya kasih contoh. Udah buka diskotik, hal-hal yang gak benar. Saudaraku, suruh pendeta doain lagi. Supaya berkat melimpah. Suruh pendeta umumkan di gereja. Pantai pijit. Buy one get one free. Nanti diberkati dikasih perpuluhan. Itu ngeri sekali saudaraku. Itu manusia roh? Enggak. Itu akal tipu muslihat manusia. Sebenarnya Tuhan itu bisa dipermainkan. Tuhan tidak butuh uang begitu. Tidak butuh. Saudaraku, tidak butuh. Tidak butuh. Saya mau kembali ke jemaat loh. Gimana hidupmu sekarang? Saya udah ada pembandingnya kan? Yang seri 1 dengarin supaya lengkap saudara memahaminya, manusia roh ini. Yang kedua ini fisik ini. Semua orang ingin loh mempertahankannya. Ya. Saya dengan satu mata maka saya turun kemana-mana harus hati-hati saudaraku. Harus hati-hati. Ya, naik pesawat, turun pesawat harus hati-hati. Dulu saya pakai hand carry. Cepat, sekarang udah enggak. Saya pakai, masukin aja ke pesawat, saya hanya bawa tas. Karena mata udah susah, nanti harus tarik barang nanti kepleset. Kepleset bahaya saudaraku. Karena tidak lihat, biasanya kalau pesawat itu penuh itu sangat sulit itu. Apalagi airport yang jauh, turun lagi, naik lift turun lagi. Pesawatnya jauh lagi saudaraku. Begitu, itu capek. Dan sudah ada jantung, mesti hati-hati semua. Saya pintar-pintar jaga diri saya untuk sehat, supaya pertama saya bisa melayani Tuhan sampai fisik ini selesai. Kedua saya bisa melihat keluarga saya. Udah cukup bagi saya saudaraku. Iya. Manusia roh saya meresponi satu persatu dengan tepat. Karena dia yang paling tahu siapa diri saya.
Saya berusaha menepis untuk tidak memenuhi semua keinginan daging saya. Pak Antoni itu orang ditolong Tuhan matanya dua-dua. Bapak kenapa tidak dua? Jemaat tanya begitu. Puji Tuhan lu udah dikasih satu. Coba enggak kasih dua-dua baru tahu dia diem. Saudaraku. Iya kan? Kadang-kadang kita pingin lebih. Ini juga udah nggak bisa diperbaharui. Dokter bilang syarafnya udah ketarik semua. Kalau operasi 98% gagal. Dokternya bilang forward. Berapa? Dijaga baik-baik aja. Tinggal satu ini, kalau kamu makannya baik semua, bisa tahan 15 tahun. Tapi yuk tidak jaga baik-baik, hanya only 5 years. Begitu. Maka saya harus jaga gula, jaga makan, jaga ini. Maka saudara ketemu saya, Pak Antoni, kok mudah banget ya. Banyak yang saya tidak makan. Saya rebus, saudaraku, rebus makannya. Ya. Makan sayur, daging, semua rebus. Udah setengah dewa saya ini. Gitu. Tapi saya pilih jalan begitu, kenapa? Aku ingin melayani Tuhan. Aku ingin. Karena dari dulu jiwaku ingin melayani Tuhan, saudaraku. Aku fight untuk hidup, bergumul untuk hidup, bergumul untuk jaga makan. Gak usah orang jaga saya lagi, saudaraku. Gak perlu istri wanti, gak usah. Karena aku ingin melayani Tuhan. Kalau itu tidak dijaga baik, sudah selesai itu pelayanan, saudaraku. Karena mau ingin memenuhi tuntutan manusia roh, masih sempat, masih ada waktu, masih bisa 15 tahun. Kenapa tidak diperjuangkan begitu? Aku pengen, saudaraku. Nah, ini yang saya ingin sharingkan dalam hidup ini. Kembalikan kepada hidupmu masing-masing. Hidup ini, manusia roh itu, supaya dia aktif dan kuat, tentu harus makan firman Tuhan. Caranya gimana Pak Pendeta? Lewat istilah kontemplasi. Kalau orang dunia luar, agama lain itu disebut meditasi lah, bertapa lah, atau apa begitu. Ya, pilih tempatnya juga serem-serem, di goa lah, di apa, kita bukan. Kontemplasi ya daily life. Mau di tempat kerja, di mana, tidak ada dimensi ruang dan waktu, kapan aja. Jadi kontemplasi itu adalah merenungkan semua anugerah Tuhan dan semua problem hidup kita, saudaraku, dalam hidup kita sehari-hari. Bisa 1 jam pagi di kamar, atau bisa 1 jam malam, atau bisa 20 menit di Starbucks lagi minum kopi, atau bisa 2 jam pesawat terbang Jakarta Bali begitu, atau 3 jam ke luar negeri, atau dalam mobil, atau di kantor. Habis makan siang 5 menit duduk sebentar sambil begini. Tuhan, saya harus bagaimana ya untuk hal ini. Saya tahu kondisi kesehatan saya ini tidak akan sesehat seperti dulu lagi. Saya harus buat apa? Nah, itu kalau sudah begitu kontemplasi itu menyentuh sampai ke bagian manusia rohnya. Gitu, gitu. Jadi you speak to God through consign hati nurani. Itu membangun punya manusia roh. Gitu. Dia akan mengendalikan keinginan daging. Karena teman-teman banyak akan berespon yang berbeda, saudara sekalian. Di Starbucks 5 menit ya, sambil ngopi. So gimana Tuhan hidup saya seperti ini? 3 kelemahan tadi pagi itu. Saya lemah di bidang uang, saya harus hati-hati Tuhan. Saya lemah di bidang las, nafsu berahi, saya harus hati-hati, saya bisa jatuh hal ini. Saudara tahu bagian mana saudara yang paling lemah, begitu. Itu contemplate. Every day, waktunya tidak harus 2 jam, enggak. Coba lakukan selama ini sampai sekian hidup saudara. Itu sudah seperti apa hidup ini. Saya lakukan itu puluhan tahun saudaraku, puluhan tahun. Saya sering ngomong kan, udah pulang di pesawat, 1 jam nih Jakarta, saya duduk. Saya nggak semua kenal orang, capek. Kenal orang nanti ngomong terus, saya duduk diam. Ada 1 jam di pesawat contemplate, luar biasa. Apa yang sudah saya buat. Ya, kayak nanti besok saya pulang, Tuhan kemarin ketemu teman-teman lama, ini itu, ada yang sudah nggak ada, sudah meninggal. Tuhan saya hari ini kembali melayani Engkau, mulai terbang lagi kemana-mana. Tuhan jaga saya ya. Nah itu contemplate saudaraku.
Di atas seperti dalam pesawat lagi. Udah dekat banget sama surga itu, contemplate. Can you do that? Jangan terus beri makan manusia jasmani ini. Tapi manusia roh itu. Untuk bisa dikuasai, menguasai segala sesuatu. Menjadi penurut itu roh. Firman yang dimakan itu kuat sekali, saudaraku. Tidak usah kaya, tidak apa-apa. Tidak usah terkenal, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah wrong dalam hidup, udah salah jalan dalam hidup, ya, yang kita inginkan kecuali manusiawi, dapat uang segala cara, pokoknya kaya, itu sudah tidak baik hidupnya, saudaraku. Sudah tidak baik. Tukang kawin, udah nggak baik hidupnya. Percaya deh. Apalagi menjadi seorang pendeta. Berapa banyak pendeta yang sekarang meringkuk di penjara karena masalah nafsu birahi. Berapa banyak pendeta yang meringkuk penjara karena masalah korupsi uang gereja. Berapa banyak? Manusia rohnya mana? Tapi gelarnya pendeta. Ngeri kan? Pakai ayat-ayat. Kan bahaya. Kan bahaya. Saya mau closing ini, saudaraku. Kalau semua beres hidup ini, khotbah tidak ada beban di hati, tidak ada masalah, tidak ada ganjalan di sini. Buka firman Tuhan, mau khotbah ayat mana, oke, karena kita bebas. Tetapi kalau kita sudah ada sesuatu yang nggak beres hidupnya, you akan buka ayat yang kamu bisa aja. Oh, yang ini nggak bisa. Khotbah tentang nafsu birahi jangan dulu, karena dia lagi problem di situ. Nggak bisa, nggak bisa. Tapi kok tetap dia paksakan khotbah, bahkan khotbahnya bagus, saudaraku, dia sendiri bukan pelakunya, itu namanya kemunafikan. Gitu ya. Ending dengan satu ilustrasi. Seorang pendeta lagi khotbah mengajar tentang bagaimana mengasihi orang miskin. Ya, bantulah orang miskin. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau bantu orang miskin, engkau sudah melayani aku. Anaknya itu si Joni dengerin, pulang duluan ibadah, bapaknya masih di gereja. Dia sampai di rumah jam 11-an itu, ada pengemis minta makan. Nah, ini yang papa khotbah ini. Tapi belum ada makanan. Di belakang ada ayam jagu papa. Pendetanya rupanya hobi ayam jagu. Mahal tuh dibelinya. Ini tinggal ayam nih. Dia cekik ayamnya. Bawa keluar. Mas, masak sendiri dia kasih. Jam 1 pulang pendeta. Biasanya kalau orang hobi, pulang pasti lihat hobinya dulu. Ya kan? Pulang ke belakang. Ayam papa mana? Joni. Papa khotbah tadi. Kasihilah orang miskin. Tadi orang miskin datang. Udah saya kasih ayamnya Pak Joni. Papa. Pendetanya bilang apa? Goblok lu John. Khotbah tadi itu untuk jemaat. Bukan untuk kita. Itu dia. Contoh-contoh simple. Tapi kita mulai sense ya. Kita mulai peka ini. Manusia roh ini begini. Manusia jasmani ini begini. Kadang-kadang tuntutnya tinggi boleh sadar. Ini manusia duniawi saya tuntutannya udah tinggi banget nih. Mau aja, ngotot aja. Yuk masih hati-hati. Oke, semoga ini menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita duduk kepala.